Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya senang sekali kalau pagi hari ini saya ajak kita semua baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Saya yakin bahwa ayat ini sudah kerap kali kita dengar, sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan mungkin kita sangat hafal ayat ini. Dalam ayat ini saya ingin menekankan bagian atau kalimat atau bagian kedua dari ayat ini. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, seringkali kita membaca ayat ini sepintas lalu aja, tidak berusaha untuk coba memahami lebih dalam kira-kira apa yang hendak mau disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui ayat ini. Yang banyak menjadi perhatian adalah kalimat atau bagian awal, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Padahal ayat ini tidak bisa dipisah sebenarnya. Ayat ini mempunyai suatu rangkaian yang utuh, yang tidak bisa dilepas satu demi satu. Tapi pagi hari ini saya mengingat waktu, saya hanya menekankan bagian yang kedua, dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga. Nah, menarik ketika saya coba mempelajari ayat ini dari sudut teks asli. Dalam teks asli, kalimat sampai kepada Bapa itu memakai kata erkomai. Tidak terlalu penting teks aslinya, tetapi yang penting yang harus kita pahami adalah makna, arti dari datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa artinya bahwa kita datang dan masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam kerajaannya Bapa. Nah, ini indah sekali kalau kita bedah ayat ini, kita akan mendapatkan suatu hal yang dahsyat dari apa yang Yesus sampaikan. Bukan sekedar datang begitu aja, terus tidak ngapa-ngapain. Tetapi dalam teks asli erkomai, datang dan masuk. Bukan hanya datang dan berdiri. Bukan hanya datang dan tinggal diam. Datang kepada Bapa dan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Nah, ini suatu hal yang menggetarkan saya secara pribadi, betapa dahsyat rancangan Tuhan atas kita umat-umatnya. Betapa hebat rancangannya atas kita. Rancangan Tuhan bukan hanya sekedar kita luput dari neraka. Rancangan Tuhan bukan hanya sekedar kita terhindar dari malapetaka. Karena banyak orang tanpa disadari mereka menyempitkan tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kekristenan atau dalam keselamatan umat manusia. Nah, saudara, mari coba saya juga berusaha untuk sebaik mungkin pelan-pelan untuk menyampaikan hal ini agar supaya kita dapat memahami suatu karya Tuhan kita Yesus Kristus atas umatnya melalui keselamatannya, bahwa betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa rancangannya atas kita. Boleh katakan amin? Nah, ini kita harus dapat tangkap
ini pagi hari ini sebelum kita pulang sebentar, kita bawa sesuatu yang baru dari tempat ini. Datang dan masuk ke dalam wilayahnya Tuhan. Oh, ini hebat sekali, ini luar biasa sekali. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh untuk mau masuk bersama-sama di dalam persekutuannya bersama saudara dan saya di dalam kerajaan surga. Ini sebenarnya suatu hubungan yang eksklusif yang Allah ciptakan dalam kehidupan gereja Tuhan. Oh, eksklusif banget. Eksklusif banget. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Sekalipun Yesus mati untuk semua orang, tetapi tidak semua orang memperoleh kesempatan ini. Karena ada yang menolak. Ada yang menolak. Dan ada yang memang belum dengar Injil atau kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi kita yang sudah diberi kesempatan hari ini, saya mau mengajak kita, ayo jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan suatu perkara, suatu hal yang dibuat oleh Tuhan melalui salib Kristus, bahwasanya kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, memiliki kesempatan yang eksklusif. Wah. Untuk bisa bersama-sama dengan Bapa di surga, untuk bisa bersama-sama nikmati hadirat Allah yang dahsyat, sebagaimana sebelum kejatuhan manusia di bumi. Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh, betapa indahnya Taman Eden itu diciptakan untuk manusia pertama. Dan dikatakan bahwa di taman itu penuh kemuliaan Tuhan. Tidak ada susah payah di sana. Tidak ada ratap tangis di sana. Hanya menikmati kemurahan Tuhan. Nah, ini yang hendak dikembalikan oleh Bapa melalui Kristus. Melalui salibnya, ini hendak mau dikembalikan. Ini hendak mau dipulihkan. Bahwasanya kesempatan yang indah ini Tuhan mau adakan kembali, buat kembali antara umatnya dengan Sang Pencipta. Betapa indah sekali Bapak Ibu. Namun disayangkan, saya kan beberapa kesempatan di YouTube saya juga selalu belajar mendengarkan, belajar membaca, belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, disayangkan bahwa beberapa dari penyampaian firman itu seakan-akan hendak mengesankan bahwa untuk masuk ke dalam lingkungannya Tuhan itu begitu mudah. Mengesankan bahwa untuk datang dan masuk dalam lingkungan Bapa atau Tuhan itu begitu mudah. Seakan-akan tidak ada sesuatu lagi yang perlu dikerjakan oleh umat Tuhan. Nah, ini menurut saya sangat jahat Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena jelas bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa perdamaian dengan Allah itu tidak otomatis. Itu sebabnya Paulus katakan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Di sini ada kata kerja. Di sini ada tuntutan sesuatu yang perlu kita kerjakan, datang dan masuk. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa jika kita mendengar kesan seakan-akan bahwa keselamatan itu dengan mudahnya kita peroleh, dengan mudahnya kita menjalankan keselamatan itu, saya rasa kita semua pasti sepakat bahwa setiap kehidupan kita tidak lepas dari pergumulan.
Tuhan dan datang serta masuk itu nggak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena tidak mungkin kita datang dan masuk menikmati lingkungan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan. Tanpa perdamaian yang benar, tidak mungkin kita bisa datang kepada Bapa. Bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Bapa kalau kita tidak berdamai? Sekali lagi saya ulang yang minggu lalu. Kalau kita bicara pendamaian yang dibuat oleh Tuhan, dari sisi Tuhan, itu jangan diragukan. Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Pendamaian itu terbuka bagi siapapun. Manusia yang mau meresponi karya salib Kristus. Tetapi dari sisi kita manusia, itu tidak otomatis. Kita harus datang melangkah. Kita harus datang dekat dengan Tuhan. Kita harus datang dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita tidak mengenakan hidup Yesus dalam hidup kita, nggak mungkin kita sampai kepada Bapa di surga. Dan tidak mungkin kita mengalami atau menikmati pendamaian dengan Tuhan secara benar dan baik. Tidak mungkin. Nah, saudara ingat nggak ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia di bukit? Yesus katakan apa dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8? Ada yang ingat? Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Coba saudara tangkap sabda bahagia ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya bahwa benar-benar orang yang akan melihat Allah, orang yang akan nikmati hadirat Allah, orang yang bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya adalah orang yang berdamai dengan Allah secara benar dan baik. Tanpa perdamaian dengan Allah secara benar dan baik, nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Nggak mungkin, jangankan lihat. Untuk sampai ke halaman depan kerajaan surga ada mungkin nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini seperti yang saya sudah bagikan, sampai kepada Bapa. Ini penting untuk kita pahami secara benar. Dan untuk sampai kepada Bapa, kita harus hidup berdamai dengan Bapa, dengan Tuhan secara benar. Bukan hanya asal jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar datang gereja, bukan hanya sekedar terlibat pelayanan, tapi kalau hidup hati kita tidak suci benar. Karena Yesus katakan berbahagialah mereka yang suci hatinya. Pure, tidak ada noda sedikit pun. Murni. Berat kan? Bagaimana mungkin ada hamba Tuhan khotbah seakan-akan mengesankan bahwa untuk datang kepada Tuhan itu tanpa hal yang perlu dikerjakan. Ya, Yesus sudah mati, Yesus sudah naik ke sorga, kita sudah didamaikan dengan Tuhan, selesai. Waduh. Tanpa menjaga kesucian hati, nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, keselamatan yang Yesus buat adalah suatu keselamatan yang luar biasa. Dimana kalau saya kaitkan dengan ayat pokok kita, dengan sabda Yesus di bukit, bahwa betapa penting untuk masuk dan datang kepada Bapa, itu harus ada perdamaian yang benar. Hati kita harus benar-benar suci di hadapan Tuhan. Tidak sekedar masuk gereja, tidak sekedar terlibat pelayanan, tetapi kita harus benar-benar memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Agar supaya kita benar-benar menikmati atau mengalami perdamaian dengan Allah itu secara benar.
Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dengan bahasa saya yang sederhana, bahwa perdamaian dengan Allah itu adalah persekutuan dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Jadi perdamaian dengan Allah itu sebenarnya berbicara tentang persekutuan yang intim. Di mana minggu lalu kita sudah memperingati melalui perjamuan kudus. Kita selalu diingatkan, mengingat bagaimana karya penebusan Kristus di salib, di mana tubuhnya terpecah, adalah bagaimana gambaran dia rindu untuk bersekutu secara eksklusif, saudara dan saya, bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita disiapkan tempat VVIP di surga. Enggak semua orang loh. Enggak semua orang punya kesempatan. Benar, Yesus mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kenapa? Karena ada yang menolak, ada yang tidak mau bahkan, ada yang menghujat bahkan. Nah, bagi kita, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita katakan kita mau bersekutu dengan Tuhan, ingat, hati harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Tidak ada nodah lagi di dalam hati itu. Nah, mana mungkin banyak khotbah yang tadi saya katakan seakan-akan mengesankan begitu mudahnya kita datang kepada Tuhan, begitu mudahnya untuk kita masuk dalam kerajaan Tuhan, tanpa mengingatkan jemaat bahwa untuk ketemu muka dengan muka bersama Tuhan, hati harus suci, harus murni, harus tulus. Nah, itu sebabnya Yesus berdoa. Untung kita punya Tuhan Yesus loh. Untung kita diberi Roh Kudus. Apa doa Yesus? Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20-21. Yesus berdoa begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Artinya bukan hanya untuk murid-muridnya ketika itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini bicara tentang persekutuan. Tidak mungkin terbangun persekutuan yang benar bersama Tuhan kalau kita tidak masuk dalam perdamaian dengan Tuhan benar dari sisi kita. Kalau dari sisi Allah udah sempurna, kita tinggal melanggar, kita tinggal memberi diri kita untuk diperdamaikan, untuk berdamai dengan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin juga kita bisa berdamai dengan Tuhan, tapi kadang-kadang kita juga nggak mau berdamai dengan diri kita sendiri. Kadang kita nggak mau berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi jemaat, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, dalam perdamaian ini artinya kita diberi kesempatan untuk menikmati hal yang indah bersama Tuhan. Dan sekali lagi tadi saya katakan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Mari kita sama-sama perhatikan ini secara benar. Mari kita sama-sama perhatikan ini secara baik. Jangan hanya kita mau memperhatikan hal-hal yang indah dari Tuhan tanpa kita memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam keselamatan kita. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Hanya persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi coba kita perhatikan hidup kita hari ini. Sudahkah kita berdamai dengan Allah? Sudahkah kita berdamai dengan Tuhan? Nah, ini tantangan. Ini tantangan.
Saya katakan bahwa kalau kita benar-benar jadi pengikut Kristus, jangan hanya ketika kita ikut Yesus, ketika hanya Yesus ada di Yerusalem. Tapi kita harus berjalan bersama Yesus sekalipun Yesus berjalan menuju Golgota. Kita harus bisa sampai ke Golgota dan kalau bisa bersama-sama dengan Yesus disalib. Banyak orang Kristen nggak rela untuk sampai ke Golgota. Maunya di Yerusalem terus. Tidak ada punya hasrat, tidak ada punya kerinduan yang besar untuk mau berdamai dengan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kita diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk bisa datang dan masuk dalam kerajaan. Tidak semua orang loh diberi kesempatan untuk hal ini. Tidak semua orang. Tapi bagi kita, kesempatan ini begitu terbuka lebar dalam kehidupan kita. Tidak semua orang dapat kesempatan ini. Misal, kita berkunjung ke sebuah negara. Setidaknya kita harus punya paspor dan visa. Ketika kita punya paspor dan visa, kita bisa berkunjung ke negara-negara yang kita hendak mau datang. Tetapi kita tidak bisa untuk masuk atau tidak bisa langsung menuju misalnya ke presiden dari negara itu. Nggak bisa. Orang yang bisa bertemu dengan presiden adalah orang-orang yang dekat dengan presiden atau menteri atau yang punya tujuan untuk kerjasama dengan presiden misalnya. Nah sama dengan kita hari ini. Kita tidak semua orang bisa untuk masuk dalam kerajaan sorga selain mereka yang punya rancangan semula yang hendak dikembalikan dalam rancangan semula, yaitu apa? Seperti sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah Bapak Ibu jemaat, ada suatu hal yang perlu saya tekankan lagi pada pagi hari ini, yang perlu saya tambahkan di sini, bahwa untuk masuk dalam langit baru, bumi baru, itu bukan hanya sekedar kita percaya Yesus secara nalar dan logika. Selalu saya katakan ini. Tetapi bagaimana kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau kita hanya punya Yesus yang selalu saya katakan bahwa Yesus yang hanya tergambar dalam imajinasi kita, dalam akal dan logika kita, tanpa kita menindaki apa yang Yesus pernah lakukan, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kembali lagi kalau kita bicara tentang persekutuan dengan Allah, itu bukan hanya sekedar kita ibadah terus itu persekutuan. Kadang kita menyempitkan makna persekutuan itu, sekedar datang ibadah, itu kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Setelah di luar, ya kita hidup mau-maunya kita sendiri. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak sebatas hari Minggu. Tetapi waktu demi waktu, hari demi hari, bahkan detik demi detik, kita harus bisa membangun persekutuan dengan Tuhan secara intim. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang berkat ya, kalau kita bicara berkat secara keseluruhan, itu bukan hanya sekedar berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Tetapi yang lebih daripada itu adalah berkat di dalam keselamatan yang disiapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kesempatan untuk kita bisa bersama-sama di dalam kerajaan surga. Nah ini berkat yang utama dalam kehidupan kita. Berkat yang abadi dalam kehidupan kita. Di status Facebook saya tulis berkat yang abadi adalah bagaimana sifat karakter kita itu diubahkan sama seperti Kristus. Nah kita tidak punya semangat untuk merubah ini. Kita tidak punya semangat untuk mencapai berkat yang abadi ini.
terkadang kita mengabaikan itu. Kita lebih condong mengejar berkat-berkat yang fana, yang sementara. Sedangkan berkat kekal, terkadang kita tidak menjadikan itu sebagai hal yang utama dalam kekristenan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita sanggup mencapai kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan, maka saya mau katakan, itulah kesuksesan kekristenan kita. Karena ini nggak mudah Bapak Ibu. Kesuksesan kekristenan, keberhasilan kekristenan kita di dunia ini adalah bagaimana kita dari hari ke hari menjalin hubungan yang intim bersama Tuhan, persekutuan yang indah hari demi hari. Itulah harta yang abadi. Itu hal yang utama dalam kehidupan kita. Nah, karenanya untuk mencapai ini, ya kita harus siap untuk digarap oleh Tuhan. Kita harus memberi diri untuk diproses oleh Tuhan. Ya kalau kita menolak, ya nggak mungkin. Tidak mungkin bisa. Tanpa kesediaan untuk digarap oleh Tuhan, tanpa kesediaan untuk berdamai secara benar dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa memperoleh persekutuan yang benar, dan tidak mungkin kita mencapai atau menikmati atau memiliki harta yang abadi dalam kehidupan kita kelak nanti. Jadi sekali lagi, kita harus bersedia menyediakan segenap hidup kita untuk benar-benar diproses oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara proses, ini sakit Bapak Ibu. Sakit, dan proses itu tidak akan pernah selesai selama kita hidup di dunia ini. Bagi kita anak-anak Tuhan, dunia ini adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Kapan tamatnya Om? Tamatnya ketika Tuhan panggil kita kembali. Kalau kita sekolah di dunia secara sekuler, ya sekian tahun, belasan tahun selesai. Tapi untuk kehidupan tidak akan pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu, apa yang hendak saya katakan bahwa satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa, kita harus pahami secara benar dari dua sudut, dari dua aspek, dari sisi Allah dan dari sisi kita manusia. Untuk masuk dalam persekutuan yang benar, untuk memperoleh berkat yang abadi, untuk kita masuk menikmati indahnya hadirat Allah, harus dilihat secara lengkap dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, dan dari sisi kita manusia. Dari sisi Allah, Allah sudah menyediakan keselamatan itu secara luar biasa. Allah sudah memberi jalan melalui Kristus, melalui putra tunggalnya. Kita tinggal ngikutin. Susah apa sih ngikutin? Enggak susah sebenarnya. Tinggal ngikutin aja. Itu dari sisi Allah, menyediakan fasilitas yang luar biasa, fasilitas yang dahsyat. Dan kita bersyukur loh kita memahami kebenaran seperti pagi hari ini. Fasilitas yang Allah buat dari sisi Allah. Allah buat memberikan fasilitas bagi umat percaya. Keselamatan yang dahsyat, yang luar biasa. Jalan pendamaian itu sudah dikerjakan, sudah dibuat oleh Tuhan. Bahkan gak cukup sampai di situ. Fasilitas yang Tuhan buat agar supaya kita benar-benar berjalan pada jalan yang benar, Injil diberikan. Injil diberikan. Di sini ada rambu-rambu. Apakah kita harus belok ke kiri, belok ke kanan? Hati-hati di depan ada jalan tanjakan yang menanjak. Semua ada di sini. Fasilitas ini. Jadi kalau kita tidak pergunakan fasilitas ini, tidak mungkin kita bisa berjalan dengan benar sampai kepada Bapa. Karena nggak mungkin Yesus ada di tengah-tengah kita secara fisik, nggak lagi kan? Nah,
perannya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak cukup ini, Roh Kudus juga diberikan agar supaya kita lebih dapat memahami hati Tuhan secara dalam. Itu fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan. Jalan pendamaian dibuat, Injil diberikan sebagai rambu-rambu, Roh Kudus diberikan atas gereja agar kita mampu hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan peka terhadap hati Tuhan. Roh Kudus diberikan. Dan yang terakhir, fasilitas yang Tuhan buat atau Tuhan adakan untuk kita bisa hidup berdamai secara benar dengan Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan yang benar bersama Tuhan. Apa itu? Kita harus beri diri untuk digarap, karena disitulah Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi betapa luar biasa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Kita yang sering tinggalkan Tuhan. Jadi dua hal harus kita lihat. Dari sisi Tuhan, Tuhan menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk kita. Dari sisi kita sekarang, apa? Meresponi itu. Paulus katakan, datang beri dirimu diperdamaikan dengan Allah, supaya kita masuk dalam persekutuan yang intim dan menikmati harta yang abadi. Datang, ada tindakan di sini, ada action, ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Tidak berdiam diri, tidak tunggu nanti Tuhan datang dan kita diubahkan sekejap. Tidak mungkin. Jadi keselamatan dan pendamaian tidak berlangsung hanya dari sisi Tuhan. Ingat itu. Karena ada orang yang begitu pemikirannya. Ada orang yang berpikir bahwa keselamatan hanya dari sisi Tuhan. Kita manusia tinggal nikmati, datang dan nikmati, tanpa kita mau bergerak dan mau datang untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi ini kita harus pahami secara seimbang. Tidak hanya dari sisi Tuhan, karena kadang orang Kristen hanya menitik beratkan segala sesuatu dari sisi Tuhan. Kan Tuhan sudah berkati saya, Om. Kan Tuhan sudah lindungi saya, Om. Kan Tuhan sudah buat pendamaian melalui salib. Lah. Terus apa kita umat Tuhan yang harus kita buat? Ya harus aktif dalam mengisi keselamatan itu. Jadi tidak otomatis, Bapak Ibu. Tidak otomatis. Dari sisi Allah kita harus pahami, dan apa yang harus kita buat dari sisi kita sebagai manusia. Artinya bahwa kita manusia tidak boleh pasif, harus aktif dalam hal ini. Agar supaya kita benar-benar memiliki hidup yang berdamai secara benar dengan Tuhan. Dan memiliki persekutuan yang benar bersama dengan Tuhan. Sehingga oleh itu semua, fasilitas yang kita kerjakan atau kita menikmati, kita miliki, kita benar-benar menikmati hidup atau harta yang abadi. Jadi jangan menuntut hanya Allah yang aktif. Orang Kristen yang selalu menuntut hanya Allah yang aktif itu keterlaluan. Memangnya kurang aktif apa Tuhan? Kita kadang yang tidak aktif. Jadi Bapak Ibu, di tempat ini, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk ayo sama-sama kita kerjakan keselamatan ini. Untuk masuk di dalam Bapa, menikmati hadirat Tuhan, itu gak otomatis Bapak Ibu. Kita harus aktif dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Saya tahu bahwa kita punya pergumulan semua hari ini. Apalagi di masa-masa corona seperti hari ini. Semua kita putar otak untuk bagaimana menghadapi situasi. Dan tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang tidak luput dari masalah yang kita alami hari-hari. Oh, manusia semua pada teriak semua hari-hari. Tapi ketika kita punya hubungan yang intim bersama Tuhan, kita punya hubungan yang indah bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan caranya untuk kita mampu menghadapi tantangan.
Karena nggak mungkin Tuhan melalai atau mengingkari setiap janjinya. Aku akan menyertai kamu dan aku akan memberi kamu hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Tapi pertanyaannya bagaimana sikap kita? Nah, kita tuh banyak gagalnya dari sisi kita sebenarnya. Banyak gagalnya kita itu dari kita sendiri. Karena kita lebih cenderung memberi makan monster kita sehingga monster kita itu merasa nyaman dalam diri kita. Jadi monster itu yang perlu kita perangi untuk supaya kita benar-benar memiliki persekutuan yang benar bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, mari kita harus punya pemahaman yang lengkap hari ini. Untuk supaya apa yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi, dalam ayat pokok kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara perhatikan. Kalau baca ayat jangan kayak dikejar-kejar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Wah. Kalau ayat ini kita bedah satu-satu ya, bagian per bagian, indah sekali. Indah sekali. Artinya apa? Saya menyimpulkan begini. Betapa luar biasa Tuhan saya. Sebelum saya ada, itu Tuhan sudah buat suatu rancangan yang luar biasa. Sebelum saya lahir loh, Tuhan sudah menyiapkan suatu karya yang maha dahsyat dalam hidup. Yaitu apa? Dia menyiapkan suatu hubungan yang indah. Tempat yang luar biasa, tempat yang dahsyat, tempat yang indah sekali. Melalui siapa? Melalui Kristus Yesus Tuhan. Nah, coba saudara perhatikan ayat pokok ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersyukur loh kita kenal Yesus hari ini. Orang lain gak diberi kesempatan. Orang lain malah menolak. Lah kita yang sudah di dalam, jangan abaikan ini. Ini suatu hal yang penting. Siapa yang gak mau sama-sama dengan Tuhan? Saya rasa kalau kita setuju, kita mau sama-sama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudah gak kita melalui jalan itu? Jalan kebenaran itu? Sudah gak kita melalui jalan kehidupan itu? Siapa? Yesus. Sudah enggak kita ikut Yesus secara benar? Sudah enggak kita berdamai dengan Yesus secara benar? Sudah enggak kita membawa hidup kita, diri kita ini diperdamaikan dengan Allah secara benar? Ini masalah dalam hidup kita. Kita harus jawab persoalan ini secara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku belum berdamai dengan Tuhan. Ampuni aku. Ada banyak hal yang masih kita pertahankan, hal-hal yang membuat kita tidak berdamai dengan Tuhan. Banyak hal. Saya secara pribadi masih membunuh monster-monster yang saya anggap bahwa ini membahayakan keselamatan saya. Ingat kalau kita bicara tema monster, monster itu siapa? Diri kita sendiri, ego kita, nafsu manusia kita, keinginan daging kita, hasrat duniawi kita. Itu monster yang perlu dibasmi. Tanpa membasmi monster-monster ini, nggak mungkin kita punya hubungan yang ideal bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin. Nah, untuk membasmi monster ini, nggak sekali bunuh monster langsung mati. Kadang udah digorok, hidup lagi dia. Tiap saat kita harus bisa membantai monster-monster yang ada, yang menempel dalam daging kita. Nggak mudah loh, bunuh satu monster aja nggak mudah. Nggak mudah. Kadang berulang-ulang. Kita anggap udah mati, ternyata masih hidup dia. Mati suri hanya, mati suri. Nggak mudah Bapak Ibu.
Makanya tadi saya katakan, untuk hidup berdamai dengan Allah secara pantas, untuk hidup berdamai, untuk punya persekutuan yang benar bersama Tuhan. Oh, enggak semudah seperti yang dikotbah-kotbahkan mungkin. Oh, di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus sudah mati, kita diselamatkan. Yesus sudah memberikan pendamaian. Siapa bilang hanya sebatas dari sisi Tuhan kebanyakan itu terjadi. Tapi dari sisi kita nggak perhatikan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mari puji Tuhan, hari-hari ini kita di tempat ini banyak hal yang Tuhan singkapkan bagi kita. Banyak hal. Dan saya akui bahwa apa yang saya sampaikan melalui mimbar ini tidak mudah untuk kita kerjakan. Tetapi tidak mudah bukan berarti kita nggak bisa. Oh, kita harus bisa. Kita harus menjadi corpus delicti. Apa itu corpus delicti? Kita harus bisa mengalahkan iblis yang ada di dunia ini. Untuk supaya iblis benar-benar dinyatakan bersalah, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau Mas Agus pasti tahu itu corpus delicti, itu bahasa hukum sebenarnya. Jadi iblis tidak mungkin kita kalahkan kalau kita nggak hidup berdamai dengan Tuhan. Bagaimana mungkin iblis bisa dikatakan bersalah kalau kita juga ikut hidup sama dengan iblis? Nah, untuk iblis kita sanggup kalahkan. Nah, banyak orang Kristen tuh Kristennya mistik, ngalahkan iblis pakai garam lah, ngalahkan iblis pakai siram apalah. Untuk kalahkan iblis kita harus hidup benar, suci di hadapan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang konyol. Ngalahkan iblis itu bukan hanya sekedar dalam nama Yesus, terus hidup kita di luar Yesus. Nggak mungkin. Iblis nggak benar-benar hancur, nggak benar-benar mati, itu setan nggak benar-benar lari dari hidupmu. Kenapa saya katakan begitu? Nah, saudara perhatikan, beberapa saya pernah saksikan. Ketika ibu itu yang pernah saya doakan, kita berdoa, dia sembuh. Setelah saya balik, doa datang lagi, Om, ibu kerasukan lagi. Pertanyaannya, kok bisa? Ya bisa, kalau ibu itu tidak benar-benar hidup dalam Tuhan, tidak menjadi corpus delicti yang bisa mengalahkan iblis, susah. Jadi untuk mengalahkan iblis bukan hanya sekedar dalam nama Yesus iblis lari. Kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh suci dan benar, iblis tetap ada dalam hidup kita. Dia tetap ganggu kita. Jadi kita mengalahkan iblis itu kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai umat yang benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan. Harus itu. Nanti saya bahas tentang corpus delicti, supaya kita punya pemahaman yang benar. Bagaimana kita sanggup mengalahkan iblis. Bagaimana kita sanggup mendakwa bahwa iblis itu adalah salah. Dan kita adalah umat-umat tebusan yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus bisa jadi corpus delicti. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada topik kita. Erkomai, datang dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana? Kita harus hidup berdamai secara benar di dalam Tuhan. Kita harus punya persekutuan yang benar bersama dengan Tuhan. Tanpa ini kita lalui, tanpa kita rela memberi diri untuk diproses oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengalami perdamaian yang benar bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengalami persekutuan yang benar bersama dengan Tuhan. Dan apalagi bagaimana kita mau masuk di dalam Tuhan kalau kita tidak punya hasrat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa di sini Yesus hendak mau memberikan suatu hal yang indah bagi kita, bahwa Allah menyiapkan suatu hubungan yang eksklusif antara umatnya dengan Dia melalui Kristus. Nah, jangan sia-siakan ini. Jangan anggap ini remeh. Jangan anggap ini tidak ada nilai sama sekali. Sebab ini adalah suatu karya Tuhan yang ajaib, yang indah atas gerejanya. Bahwasanya Tuhan senantiasa hari demi hari, waktu demi waktu rindu untuk kita semua menikmati kebaikan.
Bukan hanya di bumi, tetapi di langit baru dan bumi baru. Saya kembalikan ini semua dalam kehidupan kita hari ini. Untuk kita praktekkan ini di luar. Dalam kehidupan keseharian kita, miliki perdamaian dengan Tuhan secara benar. Bangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Agar supaya apa? Kita memiliki hubungan yang eksklusif dan menikmati berkat yang abadi di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.